Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wasallim ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang paling utama. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada saat ini Allah masih memperkenankan kita, memberikan taufik hidayah kepada kita, umur yang berkah dan panjang, badan yang sehat, dan tentunya nikmat yang banyak. Hadirin sekalian, hidup itu adalah yang pertama ibadah. Surat Az-Zariyat 56 tadi menjelaskan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan manusia untuk jadi pejabat, untuk jadi orang kaya atau miskin sekalipun, tapi tugas pokok manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Kepada siapa yang diperintahkan? Manusia dan jin, tentunya jin yang muslim. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama niatkan hidup kita ini untuk beribadah. Apapun yang kita lakukan, hendaklah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirnya di sini, niatkan karena Allah. Kebaikan baik kita lakukan dengan tujuan yang baik, dengan tujuan mencapai ke Allah, maka tentunya Allah ridho kepada kita. Bahkan tidak hanya bangsa jin dan manusia yang beribadah, termasuk makhluk ciptaan Allah yang lain pun juga beribadah, bahkan bertasbih. Malaikat bertasbih juga, ya. Setiap saat dia bertasbih. Apa bacaan malaikat tasbih yang diucapkan oleh malaikat di atas langit di sana? Kalimat yang Allah senangi, yang Allah cintai adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi konsep hidup sebetulnya niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi walaupun misalkan sholatnya bolong-bolong, ya, sholatnya enggak 5 waktu, mah ayo misalnya begitu, jangan sampai belum kering bahasa Sundanya makan. Nanti kalau bolong semua gak bisa ditambah, maksudnya begitu. Karena tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk mengabdi patuh dan taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup itu adalah ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya. Apakah dia mampu membawa harta kekayaannya di jalan Allah? Yang miskin diuji dengan kemiskinan. Apakah dia sabar terhadap kemiskinan yang menimpa dirinya? Yang cantik, ya, perempuan yang cantik yang Allah ciptakan, itu juga ujian. Apakah dia mampu menjaga kecantikannya untuk taat kepada Allah? Yang jelek pun sama, adalah ujian. Ujian untuk apa? Ujian apakah dia sabar terhadap kejelekannya? Ya, semuanya ujian sebetulnya. Maka siapa yang lulus dengan ujian yang Allah berikan kepada kita tentunya, maka dia termasuk orang-orang yang Allah cintai. Hadirin sekalian, kalau kita melihat sisi dari penciptaan Allah itu yang begitu sempurna, ya, jadi tidak ada makhluk manapun yang Allah ciptakan itu sia-sia, terlebih manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Sengaja Allah ciptakan itu dengan berbagai macam bentuk, rupa dan warna kulit.
putih. Orang-orang Afrika kulitnya hitam, hitamnya hitam gelemok. Ya, orang Indonesia so mateng, yang hitam banget mungkin so busuk. Ya, so busuk bisa. Ya, itu. Orang Eropa, orang Pakistan, orang Bangladesh itu hidungnya mancung-mancung. Indonesia itu udah kecil kondisi fisiknya, hanya berapa orang saja yang kalau dikatakan dengan kondisi yang tinggi postur tubuhnya. Rata-rata hidung kita itu pas-pasan, kagak pesek, kagak mancung. Indonesia yang pertama. Semua hidup adalah ujian. Oleh karenanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Fiqhul Qaul ada bentuk ujian terhadap diri manusia. Yang pertama, sabar bil ta'at, sabar dalam ketaatan. Ya, yang pertama. Artinya bagaimana? Ketika datang waktu sholat, ya, terutama sholat-sholat yang paling kita kadang-kadang malas untuk mengerjakannya, sholat isya. Ya. Sholat isya itu sholat yang paling malas kita kerjakan. Apalagi sudah asik kita nonton TV, sinetron, bagi bapak-bapak ada pertandingan sepak bola, bulu tangkis, itu malas itu. Nah, sehingga dia berpikiran, ntar aja lah sholat isyanya sekali mau tahajud. Ujung-ujungnya mah isya kagak, tahajudnya hilang. Kita tuh ya, itu sholat. Jadi sabar kata itu artinya sabarlah. Walaupun misalnya kondisi cuaca, ya cuaca misalkan sedang buruk-buruknya, angin kencang, ya kemudian banyak petir segala macam, kita mencoba untuk sabar dan ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ya tentunya sabar menghadapi ketaatan seorang kelakuan istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, itu juga harus dibarengi dengan kesabaran. Ya, sebab rumah tangga itu secara teori gampang, menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, secara teori gampang, tapi prakteknya mah sulit. Untuk praktek sehari-hari itu sulit. Ya, apalagi di antara kedua makhluk jenis yang berbeda itu berbeda-beda karakter. Ya, nggak mungkin sama kita kata orang laki-laki dan perempuan, suami istri juga belum tentu satu jalan. Belum tentu. Makanya itulah sabar dan ketaatan. Suami kalau sabar ketika melihat istrinya rewel, atau ada mungkin juga perempuan yang galak ya, yang kira-kira perempuan itu mungkin memperlakukan suaminya seperti musuhnya, dan yang begitu. Kita bisa lihat dari kisah Abu Rahman Bajaban yang dari Yaman. Dia kagak tahu dia itu seorang waliullah sebetulnya. Istrinya galak, tiap hari dipukuli, marahnya luar biasa. Yang ada adalah marah dan memukuli suami. Yang terjadi apa? Abdullah Bajaban langsung berangkat ke hutan. Ketika di hutan dia bertemu dengan dua orang sekelas wali juga. Dan dua pendekar itu atau dua seorang waliullah itu juga mohon kepada Allah. Ya. Saat itu, ya Allah, turunkanlah makanan yang nikmat, minuman yang segar, diturunkanlah. Itu konteks waliullah, minta juga dikabulkan. Akhirnya kata Abu Rahman Al-Bajaban, oh dengan doa saja makanan sudah ada dari langit turun, jamuan sudah ada semuanya. Bagaimana caranya ini? Apa yang melakukan? Doa langsung dikabulkan. Kemudian waktu itu dua wali tadi ngomong, saya ini berdoa, ya, berdoa pengen dikabulkan karena menggunakan tata cara yang baik, adab yang baik, bahkan menggunakan nama seseorang. Nah, Abu Rahman Al-Bajaban penasaran sekali. Akhirnya dia begini, ya Allah, saya coba minta kepada Allah. Ini kan bisa tuh dua orang berdua minta Allah, pengen disediakan makanan sajian yang istimewa yang enak, ternyata dikabulkan. Ini dia minta pada Allah, ya Allah, turunkanlah segala macam jenis makanan yang nikmat, hidangan yang enak, minuman yang segar.
akhirnya dari dua wali yang tadi sedikit turunnya, tapi giliran Abdurrahman Al-Bajaban itu cukup banyak, semua makanan, jenis makanan, masakan termasuk minuman turun semuanya. Itu yang kedua bengong. Wali yang kedua bengong. Dua orang yang mohon doa kepada Allah disediakan sedikit, tapi Abdurrahman Al-Bajaban ketika minta sama Allah semua hidangan ada di depan dia. Akhirnya bengong kan dia. Terus kemudian bertanya, kamu tadi ketika berdoa, doanya apa sih? Kata Abdurrahman Al-Bajaban. Kemudian dia tanya lagi, justru saya mau nanya ini, Tuhan, saya ini berdoa dua orang, tapi kenapa makanan hidangannya sedikit? Tuhan yang satu orang minta pada Allah, hidangannya banyak. Nah, akhirnya jawabannya singkat. Saya ini berdoa, ya, berdoa kepada Allah, kata dua wali tadi, menggunakan atas nama orang Yaman. Siapa namanya? Abdurrahman Al-Bajaban atau Abdullah bin Al-Jaban. Dia ngomong, berarti saya ini yang dibawa. Kalau bukan karena dia, Allah tidak menurunkan jamuan. Tuh, kata dua wali tadi. Berarti selama ini Abdurrahman Al-Bajaban juga tahu bahwa dia seorang wali Allah. Dia pulang. Pas pulang ke rumahnya, istri yang tadi marah-marah itu, dia betul ketika Abdurrahman Al-Bajaban datang. Bu, hati-hati bu, saya ini seorang wali Allah. Itu jawaban dari Abdurrahman Al-Bajaban. Ini kia sebetulnya, makanya seorang suami, ya, ada yang mengatakan kalau pengen jadi wali Allah, cari bini yang galak, yang suka mukulin, yang ngomongnya nyerocos terus, kita senti dia 10 meter, itu sakral. Kenapa? Supaya sabar. Ya, karena orang sabar kan, siapa orang seorang suami yang menghadapi istrinya yang galak, perilakunya, perangainya buruk, maka akan diberikan pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam. Siapa seorang perempuan yang kemudian mendapatkan suami yang perangainya buruk, yang galak, maka dia akan mendapatkan pahala seperti Asia, istrinya Fir'aun. Ini kan hanya sebatas hiasan saja. Pengennya makin kita kan sama-sama soleh dan soleha. Pengennya kan gitu ya. Tapi nggak bisa begitu. Karena tadi saya bilang bahwa praktek sakinah mawaddah itu tidak bisa ditemukan kalau kedua-duanya tidak saling menyadari kekurangan masing-masing. Itu diantaranya. Sabar menghadapi segala macam ketaatan, sabar menghadapi segala macam ujian. Bahkan ada yang begini, ada pernah seorang suami yang istrinya rewelnya luar biasa rewelnya. Suami baru ngomong, baru mangap, dia udah ngomong, baru mangap, dia ngomong. Ini lakinya buatan bengkel rumahnya. Ini bini gue di rumah-rumahnya ini, masya Allah, rewelnya luar biasa. Akhirnya kan kata artinya, Mbak, ayo kita belanja, ini mas, gitu. Perempuan kan kalau misalkan lagi puyang-puyang, diajak belanja beli emas, langsung waras, ya, langsung sembuh itu. Karena mungkin berangkat ke Indah, ke dokter Beta, atau ke rumah sakit, enggak, ya. Karena udah dikasih cengin tadi emas. Tapi kalau misalkan perempuan lagi sedih aja, kita templokin duit tuh, ratusan merah di dahinya, di jidatnya, itu langsung kagak berobat, terus waras itu. Nah, akhirnya buatan jengkel, akhirnya begini, ayo mak kita berangkat tuh beli emas. Ternyata ditaruh dibawa ke sebuah sumur yang lama, sumur yang sudah bertahun-tahun. Buatan jengkel itu bininya dikeburin di sumur. Buatan jengkel, buatan rewel, jengkel, galak, kok. Nah, baru berapa menit dia ke sumur, ada yang bangun tuh. Wah, lah ini siapa ini? Dicari-cari, bukan sumurnya, bukan sumur keran ya, keret. Ternyata yang keluar jin. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Kenapa keluar? Kagak sanggup saya. Kagak sanggup apa? Ini ada orang di dalam sumur, dan sumur berisik banget ini, rewel ini orang ini.
Tuan sudah berapa tahun menikah? Sudah lama juga. Nah, kamu uji di dalam sumur udah berapa tahun? 400 tahun. Tapi ketika ada orang yang kecemplung sumur, saya bangun kaget. Kena rewelnya luar biasa. Kamu tahu banget sama perempuan yang kita gini itu. Ini anekdot aja sifatnya. Anekdot ya, artinya juga. Ya cerita mungkin bisa iya, bisa enggak. Cuma gambaran. Karena masa kesannya adanya bunyinya di sumur. Di kita kan nggak ada yang begitu. Walaupun diri kita galak juga nggak mungkin kan di sumur mah. Itu kan kebangunan. Sabar indal musibah, ya. Sabar ketika mendapatkan musibah. Jamaah sekalian, kita misalnya begini nih. Kita sholat, dosa kita belum terampuni. Kita bangun malam, dosa kita belum terampuni. Kita zikir, dosa kita belum terampuni. Baca Quran belum terampuni. Sholat sunnah duha belum terampuni. Sedekah belum terampuni. Nanti kalau misalkan pulang dari majelis taklim ini, jamaah ada yang diberikan ujian, apa? Kakinya kepaduk, kena beling, ternyata berdarah. Nah, cara itulah Allah mengampuni dosa kita dengan diberikan musibah berupa kena beling. Nah, kalau gitu nanti jangan beling, bolong jadi apa? Jangan kita, ya. Jadi cara Allah untuk mengampuni dosa manusia, kalau tidak dengan ibadah yang lain, maka dikasih musibah berupa kecelakaan atau tadi kepaduk, kena beling atau paku. Bahkan seorang laki-laki, bapak-bapak yang ibadahnya melegen, tekun segala macam taat pada Allah, tapi dosanya tidak terampuni, ya. Dengan tadi sholat tidak diampuni, dosa kita dengan zikir segala macam tidak terampuni, sedekah tidak terampuni. Ada salah satu cara Allah untuk mengampuni dosa orang laki-laki yang berusaha dari pagi sampai sore mendapatkan nafkah, ya. Itulah cara Allah mengampuni dosa kita sebagai laki-laki ketika dari ibadah-ibadah kita dilakukan tidak terampuni dosanya dengan cara apa? Dengan cara mencari nafkah, dengan kerja keras, keluar keringat untuk anak dan istrinya. Itu cara Allah untuk mengampuni dosa laki-laki, ya. Hadirin sekalian, dari sabar, ya, fitoat dalam ketaatan, sabar indah musibah. Yang terakhir, yang ketiga adalah sabar anil maksiat. Contoh begini, kita habis ngaji nih, kan memang majlis taklim, majlis Quran, majlis zikir, itu kan majlisnya para malaikat yang sering datangi. Pulang ngaji, pas pulang ngaji aja, baru dia dikasih pahala. Pas pulang ngaji berapa langkah ngomongin orang, hilang pahalanya, ya, pahalanya kan hilang. Makanya sabar anil maksiat, sabar dari kemaksiatan, ya. Kalau misalkan ada kita pulang ngaji ada entok di luar, ada yang di luar, kalian kan nggak terasa apa atau nggak kiri inilah pakai gamis, taruh entok dalam gamis bisa aja, ya. Kalau lagi yang ngaji kan, ini nemu entok saya, nggak boleh nyopet entok orang, yaitu sabar ya anil maksiat, sabar dari kemaksiatan. Banyak sebetulnya, ya. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi tetangga yang kurang bagus akhlaknya dari gangguan orang, ya. Kita ini hidup, tidak semuanya senang sama kita, tidak semuanya juga benci sama kita. Di sekitar kita banyak orang yang tidak senang sama kita, tapi terkadang mereka pura-pura baik sama kita. Di depan kita mereka manis, di belakang kita kadang-kadang mereka pahit, ya. Makanya Nabi pernah mengatakan ada doa, Allahumma inni a'udzubika min jalisu, ya Allah, aku berlindung padamu dari tetangga yang jahat. Itu kita nikmat kalau ada orang jahat, ya. Bab surga itu juga ada, neraka juga ada. Itu kalau baik semua, sekarang orang baik semua penuh ini masih saling musola penuh. Kita baik semua nih, dalam motor ada kuncinya di jalan raya, orangnya takwa semua, baik semua, nggak diambil. Jangan di jalan raya, di rumah di bawah, ya kan? Makanya hidup itu serba berpasangan, ya. Ada hitam, ada putih, ada mancung, ada pesek, ya kan ya. Nah gitu berpasang-pasangan.
dan dengan berpasang-pasangan itu sengaja Allah ciptakan surga dan neraka, ada baik dan buruk. Itu seni hidup. Kalau orang baik semua kagak ada seninya, ya. Makanya kita nikmat hidup itu ada orang yang baik dan yang buruk. Tidak mungkin orang disebut kaya kalau tidak ada orang. Tidak mungkin orang disebut pintar kalau ada orang bodoh. Tidak mungkin orang disebut dengan gemuk kalau enggak ada orang yang kurus. Di serba berpasangan. Ya. Nabi Adam ada di surga dia walaupun fasilitasnya enak, enggak betah kalau enggak ada perempuan. Maka berpasangan-pasangan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Coba kalau misalkan Nabi Adam direkan karena bahasa ditanya sendirian di dunia, kagak bakalan orang jadi banyak. Ya, makanya ada Nabi Adam. Kenapa Allah tidak mengutus malaikat untuk memimpin khalifah di muka bumi? Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak punya nafsu, nggak butuh makan, nggak butuh pakaian. Malaikat mah nggak butuh apa-apa. Nah, kalau kita pasti butuh, ya, apalagi mau dekat Lebaran, baru puasa sehari udah pengen beli baju, ya kan? Ya kan, baru puasa sehari udah mikirin baju, puasa baru 3 hari udah bikin kue. Kita tuh, ya, habis sahur apa tidur, puasa mereka ya, habis tidur garap-garap maghrib, habis maghrib taraweh, isya, subuh lagi baik, besoknya lapar lagi aja. Kita makanya emang kita sering nih, kalau kenapa orang Indonesia itu sering banyak makan, kata Rasulullah, orang umat akhir zaman, umatku perutnya buncit karena banyak makan dan minum. Apalagi kalau sholat bacanya surat An-Nas, kalau diberi nasi, balikin nasi, bilang nasi, jadi nasi semua, tidak makan mulu. Jadinya kita nih, bulan kita nih lapar, ya, lapar terus. Kita masuk bapak katanya lapar terus ya. Kita mau begitu. Makan goreng ubi 6 biji, udah makan? Belum. 6 biji baru ubi. Nah, makan nasi uduk udah makan? Belum. Padahal udah 2 piring. Kita tuh. Nah, beruduk katanya ya. Itu orang Indonesia. Ya, setelah kita ada ya. Nah, makanya hadapi itu dengan ujian, ya, dengan tetangga yang kurang bagus akhlaknya, tetap sabar. Sabar aja, itu kita harus sabar. Jangan kita membalas apa-apa yang orang lakukan. Kalau bisa membutuhkan, ya, jangan sampai kitanya begini nanti orang juga contoh. Kalau kitanya baik, insya Allah orang juga akan baik. Tapi tidak semuanya kita baik, orang akan baik. Karena makanya ada begini, yang mencatat amal buruk baik adalah malaikat raqib, yang buruk malaikat atid. Yang catat di dunia adalah tetangga kita. Yang nyatat keburukan kita biasanya tetangga kita. Kebaikan mah orang kadang-kadang nggak peduli, tapi kalau keburukan, orang berbuat 1000 kali kebaikan, hilang dengan 1 kejelekan, hilang aja kebaikannya. Makanya yang mencatat sekarang ini amal kita raqib, atid, dan tetangga kita. Tetangga kita kan nilainya kan kita buruk terus, ya. Tapi kalau kita pengen bisa menikmati hidup, ya, jangan pedulikan orang yang baik itu buruk tentang kita gitu. Kalau kita misalkan kita pulang ngaji nih besok nih atau kapan, ada losbak tuh, losbak bawa mesin cuci, bawa segala macam, di situ ada kulkas, kita yang puyeng. Masa orang turun motor becek kita yang puyeng, berarti kita belum bisa menikmati itu, ya. Orang bangun rumah, alhamdulillah. Ini mah kita mau enggak? Nah, jadi begitu, ya. Artinya begini, ketika jadi kita umumnya begini, ketika orang punya rezeki atau banyak duitnya, kita iri kan, bangun rumah segala macam. Ketika orang susah atau bulasak, bahasa kasarnya, rumah syukur, kita begitu masih, ya. Makanya mari kita bersama-sama menjadi orang yang berhati bersih, ya. Artinya gimana? Tidak peduli dengan omongan orang tentang baik dan buruknya kita. Jangan sampai iri sama orang lain, orang mengapain, yang penting kita tidak memberikan apa kepada orang, merugikan orang lain maksudnya, ya. Oleh karenanya kita ambil hikmah bahwa jadilah manusia yang baik. Baik pada siapa? Pada semua orang, termasuk
kepada tetangga kita. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya barangkali. Saya mau tanya Pak Ustaz. Ya. Nah sekarang begini, saya sudah berusaha Pak Ustaz ya, selama berapa tahun kita dulu nggak ada istri, udah berusaha, bukan ngeluh, cuman kok saya nasibnya kayak gini, dan itu udah berusaha kalau sini, asal udah bekerja sudah sama senangnya di antara dia dengan kita, dia lainnya nggak tahu ya, cuma pribadi ya, di antara dia dengan kita sudah senangnya, dan kasih minggu, 2 minggunya bubar. Terus cari lagi, ada lagi dapat, ternyata seperti itu juga sama. Jadi premen makin orang jadi selalu nggak mau. Terus apa yang seperti itu bagaimana? Iya. Semua makhluk Allah yang bernama manusia sudah tentukan jodohnya masing-masing. Tinggal urusannya. Mungkin kalaupun kita lanjutkan, itu bukannya terbaik dari Allah, nanti madorot malah kalau kita bisa menikahi orang yang selama ini kita cintai. Ya. Jadi Allah lebih tahu ketimbang hambanya. Kalaupun dilanjutkan juga, wah ini bakal kagak beres, kagak lama nih. Makanya Allah cut dengan dan dibatalin. Semua urusan Allah. Ya ketika kita sudah berusaha, menurut kita kan pilihan bagus ya. Belum tentu baik menurut kita, baik juga menurut Allah. Belum tentu buruk menurut kita, buruk juga menurut Allah. Maka husnuzonlah pada Allah bahwa apapun yang Allah berikan yang terbaik dari Allah. Nanti suatu saat Allah akan berikan yang terbaik apa yang pernah kita temukan sebelumnya. Begitu ya. Segala apapun kita serahkan sama Allah. Allah. Setelah kita ikhtiar, doa dan tawakal, terserah Allah sajalah. Kalau dipaksain juga kan emang bukan jodoh kita kan begitu. Gitu. Ya. Yang lain barangkali sudah lagi. Nyambung. Jadi orang kerja. Ya. Saya Ustaz, mau nanya gini, masalah usaha gitu ya. Usaha ini, usaha itu gitu ya. Tapi hasilnya cuma kadang cukup buat makan gitu, pas-pasan gitu. Kalau lihat orang-orang kayaknya enak gitu, cuma bisa gitu doang gitu. Gimana cara menghadapinya? Apa kita sabar ya udah sabar gitu kan? Sampai di mana gitu batasan kesabarannya? Iya. Ya. Terima kasih. Kunci utama bersyukur pada Allah. Karena tidak semua orang juga bisa berusaha seperti yang ibu lakukan ya. Kan? Kita ngelihatnya kemana? Kalau urusan dunia, ngelihatnya ke bawah. Kan masih ada orang yang tidur kolong jembatan, yang hari ini makan ada besok enggak. Boro-boro dia punya usaha, rumah pun kagak punya. Ngelihatnya di situ. Mungkin aja bisa begini. Nah ini kalau orang usahanya lancar, sampai jadi orang kaya, dan sombong sama orang. Mungkin. Coba kalau misalkan jadi perusahaan besar, cuma misalkan dagang kue, ya, dagang kue, di kita kan begitu. Ketika misalkan ada orang yang dagang, kelihatan dagangnya, ya, cuma kue biasa, tiba-tiba punya mobil, atau tiba-tiba besoknya bawa kulkas baru, besoknya lagi bawa misalkan motor PC yang baru, pasti banyak tanda-tandanya. Sujon kan ada orang kita, makanya bersyukurlah. Itu semua nikmat yang Allah berikan sebetulnya ya disyukuri aja. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Ya, kalau misalkan kita dikasih duit jutaan puluhan juta, sehari habis berarti kagak berkah. Punya 200 sampai 3-4 hari, insya Allah cukup. Jadi berkah itu kan beda ya. Antara uang yang kita masak yang kita makan berkah dan yang tidak berkah. Ya, maka hidup itu seperti pelangi. Kata orang kalau enak, ya kan? Kata orang atau kata orang yang lain, hidup mah enak, punya kerja dari usaha, kan kata orang, ya, gitu, pada ya, kira-kira seperti itu. Kata orang Ustaz mah enak, duitnya ada baik dari mana, gitu, kata orang, kan begitu, ya, makanya ya, itulah kunci utama kita adalah banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Kalau kita nanti sujud nama Allah,
maka nanti Allah mengabaikan usaha kita. Bismillah aja semuanya. Ini kan tujuannya untuk menafkahi keluarga juga kan. Iya. Maka dengan hasil itu nggak usah mengeluh, toh masih ada untungnya. Ya, ini semuanya kan ujian dari Allah semua juga. Nah itu barangkali jawabannya. Karena saya tanya sih apa katanya ini kurang berkah gitu kan dalam usahanya gitu. Iya. Gimana biar kita tuh berkah? Tidak mungkin saya cari mau saya. Iya. Jadi arti berkah itu adalah ziyadatul khair. Artinya kebaikannya bertambah. Kalau kita dapat rezeki, kemudian juga dimanfaatkan untuk makan, untuk keluarga, untuk sedekah, ya, semakin dagangnya hasilnya banyak, untungnya banyak, semakin taat kepada Allah, itu baru berkah. Itu disebut dengan keberkahan itu seperti itu, ya. Kalau misalkan diberikan kenikmatan yang banyak tapi malah jauh dari Allah, berarti hidupnya enggak berkah. Nah begitu, ya. Bersyukurlah. Tidak sedikit orang-orang yang pengen usaha nggak punya usaha, modal nggak punya, ya kan? Kalau ibu kan udah modal udah ada, langganan sudah banyak, ya kadang-kadang kan begitu ya. Nah, alhamdulillah punya maka bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Ya, iya bersyukur. Kan Nah seperti itu. Manusia kan wajar kalau mengeluh ya. Manusiawi kalau kita mengeluh. Ibu punya duit 5 juta, pasti pengen 10 juta. Coba 10 juta makan, nah itu sama manusia kan, manusiawi kan. Punya duit 200, coba 1 juta mah. Kagak ada cukupnya sebetulnya mah. Ya, gak ada cukupnya. Makanya itulah yang paling utama buat kita adalah bersyukur. Dikasih sehat bersyukur, kasih usaha juga bersyukur, langganan Anda juga bersyukur. Itu rezeki semua sebetulnya mah. Maka definisikanlah rezeki bukan hanya berbentuk uang, tapi teman kita, ini rezeki kita nih, yang lagi ini rezeki kita. Kumpul rezeki kita di sini, kesehatan, masih bisa melihat rezeki kita, masih bisa mendengar kita dapat rezeki, tangan masih bisa bergerak rezeki kita, kaki masih bisa melangkah juga rezeki kita, otak kita cerdas juga rezeki kita. Jadi kalau kita memahami rezeki itu bentuknya uang, orang miskin semua. Ya, punya duit 1.000 nggak ada rezeki nih, punya duit 10.000 nggak ada rezeki nih. Itu kamu bisa ngomong rezeki dari siapa? Berbicara pun nikmat dari itulah rezeki dari Allah sebetulnya, ya. Itu ya. Dan ada manusia masih dari Jemaah sekalian, jadi inti dari tausiah saya pertama, sabarlah dalam masalah ketaatan, ya. Dalam kondisi bagaimanapun atau dalam keadaan sakit pun Allah masih memberitakan untuk ibadah, apalagi dalam kondisi sehat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa. Bahwa kita ini tiap hari kadang-kadang banyak berbuat dosa dari mulut kita, dosa dari anggota badan kita, ya. Maka hindari itu. Yang ketiga, sabar hindar musibah. Bersabarlah ketika mendapat musibah. Tidak hanya musibah yang besar, tapi musibah yang berupa diuji dengan berbagai macam kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan segala macam, itu juga harus bersabar sebetulnya, ya. Yang ketiga, yang keempat, sabar dalam menghadapi orang-orang yang gagal senang sama kita. Kuncinya cuma itu sebetulnya, itu nggak peduli dengan orang lain, penting kita nggak peduli orang lain. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Kalau kita tidak bisa buat orang tertawa, jangan buat orang menangis. Itu kunci, ya. Kita ini selama kita masing-masing hidup kan, udah Allah tuh punya semuanya. Nah, oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk merenungi bahwa semua orang hidup akan mendapatkan ujian, baik itu besar, kecil, ringan ataupun berat. Nah, kita ini kan kalau nggak diuji, masya Allah, justru bersyukur. Kenapa Allah menguji kita? Untuk menaikkan derajat kita, sehingga derajatnya lebih tinggi, ya. Oleh karenanya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita saat ini menjadikan berkah buat hidup kita, ya. Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah berikan kita kesehatan badan, Allah berikan kita panjang umur dan berkah, Allah hapuskan segala kehilapan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yarfa'u ni'matahu wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li karami sultanik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min fitnatil ma'ad wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa syarri ni'matika wa adami sukhtika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka rabbil